Mungkin Atau di Indonesia ini, di dunia ini mungkin ya seniman digusur. Seniman itu digusur. Di luar negeri itu respect sekali terhadap seniman. Tapi di kita ini bingung. Itu tadi apresiasi terhadap seni menentukan peradabannya. Jadi kita bisa lihat peradabannya gimana. Ya, panjang itu kaitannya dengan seni ya boleh-boleh aja, tapi bukan berarti harus menggusur sanggar-sanggar yang ada. Kalau itu saya nggak terima, nggak terima. Pastilah tidak tepat, tidak beradab, tidak beretika, tidak pernah bertemu atau tidak mau bertemu itu dengan seniman, mengajak dialog, tujuannya ini apa, maunya kemana, itu nggak pernah. Mereka hanya berbuat sendiri aja sukanya. Kalau penggusuran itu benar, memang benar. Kenapa penggusuran? Karena tidak ada pendekatan yang dilakukan oleh pihak dinas P dan K saat ini kepada seniman. Mereka hanya ambil sepihak, mengeluarkan surat sepotong demi sepotong dan itu sepihak, tanpa ada kompromi dengan seniman. Artinya apa? Bahwa mereka menggusur. Bukan berarti seniman itu bukan berandalan. Seniman, catat, garis bawahi, seniman bukan berandalan yang dicampakkan seperti sampah ke tong-tong sampah. Tidak. Ayo kita bicara. Dan berarti seniman juga bukan berarti seniman tidak bisa diajak bicara. Seniman itu bisa diajak bicara. Ya kalau penggusuran itu benar, memang benar. Kenapa penggusuran? Karena tidak ada pendekatan yang dilakukan oleh pihak dinas P dan K saat ini kepada seniman. Mereka hanya ambil sepihak, mengeluarkan surat sepotong demi sepotong dan itu sepihak, tanpa ada kompromi dengan seniman. Artinya apa? Bahwa mereka menggusur. Dan mungkin ini satu-satunya ya yang pertama kali terjadi di Indonesia, mungkin seniman digusur. Beda dengan tim itu tidak digusur, tapi hanya mereka diganggu saja gitu, tapi tidak ada penggusuran di sana. Kalau kita memang jelas digusur, kita dikasih surat, dan isi suratnya itu juga rumah tinggal garis miring warung, itu bukan sanggar. Jadi kan memang secara hukum surat mereka juga salah gitu. Artinya memang saya setuju bahwa ini kita digusur, seniman digusur. Oke. Pak, ini langkah kita ke depan nih apa nih Pak? Ya langkah ke depan kita tetap ikutin, karena kita diusir gitu. Kita akan tetap keluar. Nah langkah ke depannya kita nggak mau macam-macam. Bisa jadi mungkin ya kalau saya bisa pengaruhi teman-teman di film bahwa jangan ada yang berhubungan dengan dinas P dan K Kota Medan. Saya bisa lakukan itu. Pak, sejauh ini menurut Bapak sendiri ada nggak perhatian dari Pemko Medan terhadap perfilman yang ada di Kota Medan? Kalau saat ini kayaknya belum, karena Bobby dan Aulia Rahman tuh lagi sibuk ngurusin Paret. Jadi mereka belum pernah fokus ke dunia kesenian, apalagi ke film. Kalaupun mereka pernah datang ke tempat kawan-kawan kita untuk menonton film, itu sifatnya hanya menonton dan sosialisasi mereka untuk menjadi wali kota. Tapi setelah mereka jadi wali kota ini belum nampak gebrakan mereka untuk kesenian, apalagi ke film. Mereka masih ngurusin Paret, itu kata mereka. Jadi sangat menyayangkan ya Pak sikap ini ya. Sangat sayang, apalagi Medan yang punya 8 karakter etnis itu harus diusir dari rumahnya sendiri gitu. Taman Budaya tadinya itu adalah rumah seniman gitu, tapi nyatanya kita terusir dari rumah sendiri. Rumah peradaban yang gitu besar di Medan ini itu sekarang sudah jadi KTBLC kita bilang. Pendidikan seni pun kita tidak yakin ada pendidikan seni karena semua sanggar digusur. Sementara sanggar-sanggar yang ada di sini berproses di sini gitu. Kalau mereka bilang tidak ada proses, yuk kita buktikan ke depan. Mana yang paling sibuk, dinas pendidikannya atau seniman yang paling sibuk di sini gitu. Bisa kita buktikan itu. Jadi bullshit mereka ngomong bahwa akan ada pembangunan, akan ada event kesenian, itu bullshit itu semua. Kita nggak pernah percaya dengan mereka. Kalaupun memang betul ada, ya mungkin ya jenjang mereka itu kan hanya SD SMP, dan mereka juga harus sadar kita bukan guru, kita seniman, kita memberikan karakter, bukan memberikan sesuatu yang mereka literally dari pimpinan dinas pendidikannya ke anak buahnya. Kita tidak pernah terima itu gitu. Sejauh ini Pak, ini kan ada di depan tuh udah mulai pembangunan. Apakah mengetahui atau sejak pindahnya dinas pendidikan ini baru adanya pembangunan itu Pak? Ya, begitu dinas pendidikan masuk, mereka langsung bangun itu open stage, akan mereka percantik katanya. Kita nggak ngerti percantik. Sementara
surat yang tujuan ke sanggar-sanggar itu juga beriringan dengan pembangunan itu. Jadi merasa kurang sopan lah ya Pak. Ya tidak punya etika. Mereka hanya mengatasnamakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tapi etika mereka di mana sebagai manusia? Nah, seniman itu selain bersenian, mereka juga memanusiakan manusia. Mungkin orang-orang dinas itu perlu dikembalikan ke habitatnya sebagai manusia gitu. Jadi saya pikir hapus saja. Ngapain lagi mereka punya embel-embel Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau keseniman aja mereka nggak terbuka gitu, tidak berani mengumpulkan seniman untuk diajak bicara. Mereka hanya mengeluarkan surat dan surat untuk mengusir seniman. Harapannya ini apa Pak kepada Pemko Medan Pak? Ya, ajak kami duduk. Kami ini kan anak-anaknya Pemko Medan. Ajak anak-anaknya ngumpul, ketemu sama orang tuanya, bicarakan. Mau si anak apa dan mau si orang tua apa. Itu kan lebih elegan ketimbang harus diusir seperti ini. Harapan kita ya gitu. Kapan mereka undang kita sebagai mitra atau sebagai anak, itu terserah mereka sebagai apa, tapi harus ada ngobrol dulu gitu, ada ketemu dulu dan kita ngobrol bareng mereka di sini. Nah, sejauh ini gimana nih Pak dengan ada penggusuran? Apakah ke depan bakal ada tempat baru lagi atau gimana nih Pak? Nah ini kami juga mau bertanya gitu, ada tempat baru atau tidak? Jadi, mungkin tadi ya teman-teman sudah mengutarakan kekecewaan. Demikian juga lah dengan kami dari seni musik, sangat kecewa. Tapi yang paling saya tidak mengerti gitu, itu etikanya di mana gitu loh. Jadi ada statement kan, semakin tinggi apresiasi terhadap seni, maka peradaban akan semakin tinggi gitu. Jadi kita bisa pertanyakan peradaban mereka ini di mana gitu. Masa sepihak-sepihak gitu aja kan? Ya kan bisa, mereka kan pada pendidikan tinggi semua itu. Bisa dipanggil, bisa tanya, bisa jawab mana Tibiana ke depan kan. Kita kan turut memperjuangkan juga bagaimana kota Medan ini biar bisa sejajar dengan kota-kota lainnya di Indonesia ini dari segi seninya. Jadi kekecewaan saya dengan teman-teman sangat kecewa. Ke depan ini seluruh seniman musik ini berarti nggak bakal di sini lagi dong Pak ya? Nah itu tanda tanya besar kita nih gimana? Bisa aja mereka janji ini janji itu kan. Sejauh ini untuk tempat seniman udah digusur Pak apa gimana? Ya. Yang tempat ini udah dibongkar atau belum gitu? Saat ini kan masih begini, seperti Ibu lihat sendiri kan masih ada pembangunan itu kan. Cuman selama saya jadi seniman, ini adalah tempat berkumpulnya seniman Kota Medan. Ini pertama kali ya Pak Pemko Medan menggusur para seniman? Mungkin atau di Indonesia ini, di dunia ini mungkin ya seniman digusur. Seniman itu digusur. Di luar negeri itu respect sekali terhadap seniman. Tapi di kita ini bingung. Itu tadi apresiasi terhadap seni menentukan peradabannya. Jadi kita bisa lihat peradabannya gimana. Sejauh ini menurut Bapak sempat kan beberapa kali Wali Kota Bobi itu meminta mendukung para seniman. Apakah udah terasa nih Pak dari? Mungkin beliau masih sibuk dengan pembangunan Kota Medan ini kan, kita lihat sendiri kan, paret-paret semua sudah dibenahi, mau diperindah lah. Mungkin nanti tahap berikutnya mungkin ada. Harapannya nih apa Pak kepada Pemko Medan? Harapan kepada Pemko Medan itu tadi, semakin tinggi apresiasi Anda terhadap seni, maka peradaban Anda akan semakin tinggi. Itu saja dari saya. Langkah kita nih Pak melihat ini digusur apa ke depan Pak? Apakah akan mengadakan aksi atau gimana Pak? Tergantung teman-teman. Sebab ini kan rumah, bisa kita bilang TB Taman Budaya Medan ini kan taman budaya berkumpulnya para seniman. Seperti balik lagi saya bilang tadi, peradaban satu daerah itu bisa dilihat dari kehidupan senimannya. Senimannya itu direspek, dia apa berarti peradaban kotanya itu bagus gitu. Saya kira kita nggak paham kan maunya dinas pendidikan itu. Mereka katakan ini bukan penggusuran, yang digusur itu adalah warung. Tapi nyatanya di belakang aksinya itu, actionnya itu adalah penggusuran sanggar. Saya punya sanggar pendidikan,
pendidikan sastra, tapi itu juga tergusur. Nah, artinya tidak ada apa ya, sikap, tidak ada siapa yang dimaksud dengan warung, tempat tinggal, kok malah sanggar-sanggar ikut digusur. Dampak dari penggusuran ini kepada sastra ini apa Pak misalnya? Ya dampaknya artinya para sastrawan itu akan belajar sendiri-sendiri, tidak otodidak. Dia nggak punya lagi tempat di mana bersanggar. Kalau ditanya saya apakah setelah penggusuran ini akan datang ke Taman Budaya, saya kira mungkin tidak. Mungkin saya tidak akan menginjak Taman Budaya lagi sampai kepala dinasnya diganti lagi kan. Kita nggak tahu, mungkin setahun lagi akan diganti, ya baru kita nggak masuk lagi 1-2 tahun. Nah, mereka jangan mengira mereka akan jabatan seumur hidup di dinas pendidikan ini. Menurut Bapak, langkah yang diambil Dinas Pendidikan ini dengan menggusur seniman ini udah termasuk langkah yang kurang tepat kah atau gimana Pak? Oh pastilah, tidak tepat, tidak beradab, tidak beretika, tidak pernah bertemu atau tidak mau bertemu itu dengan seniman, mengajak dialog, tujuannya ini apa, maunya kemana, itu nggak pernah. Mereka hanya berbuat sendiri aja sukanya. Sejauh ini Pak, di Museum Taman Budaya ini apakah ada perhatian dari Pemko Medan Pak terhadap seniman-seniman di sini? Oh nggak pernah ada perhatian dari Pemko Medan. Kalau nggak seniman sendiri yang mengembangkan senian itu nggak akan ada Pemko. Berarti sejauh ini terkait yang mural di Kidoy itu berarti Bobby cuman mengarahkan seniman itu hanya pada 2 gitu ya Pak ya? Iya, mural itu kan bukan apanya Indonesia, itu kan tradisi modern yang diadopsi oleh para pelukis-pelukis mural di Indonesia kan. Dalam artian Bobby nggak bisa menganggap mural itu sebagai kesenian Indonesia. Itu kan dari Prancis itu. Sejauh ini berarti Bobby belum mendukung lah Pak ya adanya para seniman di Kota Medan ini. Oh enggak lah, belum pernah. Dan saya menolak dia lagi jadi wali kota nih kayaknya. Oke, siap. Iya. Siap Pak. Menurut saya itu memang ada surat itu. Dan surat itu tanpa ada mengapakan seniman dulu. Itu kalau menurut saya pribadi, kalaupun ada program dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk merenovasi, membongkar semua sanggar-sanggar yang ada di Taman Budaya ini, ya silakan. Bukan berarti kita langsung menolak, tapi punya adab, punya tata krama. Artinya seharusnya pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu datang dulu kemari, mengumpulkan seniman, ngomonglah mengenai rencana atau program dia ke depan, apa yang diinginkan mereka. Nah itu pun bukan berarti seniman langsung menerima saja kan. Karena seperti yang mungkin adik juga ketahui, hampir di setiap daerah yang ada taman budaya itu biasanya sanggar-sanggar ada di situ. Pak, tadi juga sempat kita informasikan katanya nih orang pendidikan ini udah datang ke sini Pak untuk menjelaskan penggusuran ini. Dia ada memang datang kemari, tapi dia tidak mengumpulkan seniman. Artinya tidak resmi dikumpulkan, dirapatkan dalam satu pertemuan. Dia datang kemari meninjau-ninjau, nanti jumpa sama seniman, 1-2 orang ngomong, menunjukkan surat itu. Mestinya bukan begitu caranya. Dia ngomong sama seseorang yang sering di sini, tolong kumpulkan kawan-kawan seniman, besok atau lusa kita akan rapat untuk membicarakan program mereka, gitu mestinya. Nah sejauh ini berarti belum tahu nih Pak di Taman Budaya ini mau dijadikan apa? Ya memang tepat ini, kalau tadi pun saya ada ngomong sama sekretariat dari
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Kiki. Dia sudah menjelaskan program dia ke depan. Jadi memang di sini nanti tempat berkesenian, artinya di sini nanti akan diapakan kegiatan-kegiatan seni, terutama dari sekolah-sekolah, karena ini kan udah penggabungan antara pendidikan dan kebudayaan. Nah, itu mau diapakan, yang mau dibuatnya semacam apalah, dihidupkannya lah kembali di sini. Pak, ini kan ke depannya yang informasi yang saya terima bahwa itu akan dijadikan semacam tempat kumpulnya di Gidoy, terus yang mural. Nah, ini gimana nih Pak tanggapan kita? Ya, panjang itu kaitannya dengan seni ya boleh-boleh aja, tapi bukan berarti harus menggusur sanggar-sanggar yang ada. Kalau itu saya nggak terima. Nggak terima. Harapannya nih apa nih Pak? Ya, harapannya macam mana jalan keluarnya supaya sanggar-sanggar itu tetap ada di sini. Karena ini kan banyak gedung-gedung di sini, tempat pun memungkinkan. Ada berapa Pak? Kalau Apanya? datanya yang ada di sini sanggar-sanggar kira-kira? Ya, kira lebih kurang 10 gitulah, 10 sanggar. Kasih ya Pak. Kita kan. Ini menarik kalau bicara rumah kita. Artinya kalau kita bicara rumah kita ini adalah milik kita. Kami juga merasa ini milik kami. Tapi analoginya beda ketika ada peristiwa dari kemarin berapa hari lalu sampai hari ini mungkin. Ini analogi rumah kita itu berubah jadi analoginya jadi kebun binatang. Karena kenapa? Saat nanti saya bilang kalau bicara kesenian dan kebudayaan, bicara kesenian dan kebudayaan itu di situ kita bicara peradaban, kita bicara manusia. Kalau saya analogikan tadi bicara kebun binatang, kalau kebun binatang itu mau dipindahkan ke satu lokasi atau relokasi, itu mereka tidak punya pikiran. Yang kita gunakan di dunia pendidikan dan kebudayaan adalah pikiran, batin, dan rasa. Artinya kita di sana tidak belajar secara teknis. Kita juga menikmati itu dengan rasa. Itu ya, Mas. Nah, ini aneh kalau kita bilang ini rumah kita. Rumah kita itu jangkauannya asik ini kalau kita sudah sampai ke filosofis rumah kita. Kalau kita bicara rumah kita, artinya kita pemiliknya. Di sana ada bapak, ada anak. Nah, tugas seorang bapak terhadap anak-anaknya adalah memberikan sandang, papan, dan pangan. Itu kalau kita bicara seniman, itu kreativitas seniman untuk mencari pangannya. Ini saja sudah terjadi kolaborasi sebenarnya kalau itu dicerdaskan dalam filosofisnya. Ini menarik sebenarnya. Nah, kita sebagai anak kan kita berhak menuntut. Tapi tiba-tiba dalam tanda kutip isu yang beredar ini rumah anak-anaknya dibakar. Kita nggak diberikan kesempatan ruang berpikir. Kita nggak diberikan kesempatan ruang untuk berdialog cerdas. Kita nggak pernah paham konsep apa sih visi mereka terhadap dunia kebudayaan dan kesenian. Nah, ini harus kita duduk bareng. Kita harus diberi petunjuk. Apa ini konsepnya? Bukan berarti seniman itu bukan berandalan. Seniman catat, garis bawahi, seniman bukan berandalan yang dicampakkan seperti sampah ke tong-tong sampah. Tidak. Ayo kita bicara. Dan berarti seniman juga bukan berarti seniman tidak bisa diajak bicara. Seniman itu bisa diajak bicara. Tapi kita harus tahu visi. Kalau kejadian seperti ini, kita mengingat kembali masa silam, masa lampau, dari zaman Orde Baru sampai saat ini, yang saya istilah zaman Orde Tabung, tanpa nirkabel itu, seniman tuh dianggap musuh terus. Seniman tuh harus dipinggir terus. Di mana loyalitas? Di mana cara berpikir untuk memajukan sebuah kebudayaan atau kesenian? Kota Medan adalah kota terbesar nomor 3 di Indonesia, same dengan Indonesia kecil. Sangat plural. Banyak kebudayaan, persinggungan kebudayaan tradisi atau masyarakat urban yang terjadi di sini sebagai sebuah perkembangan peradaban. Itu boleh dilakukan. Ya, kemarin kita sama-sama ketahui Pak Wali membuat mural, silakan. Itu dua seni populer, seni modern. Tapi juga para
para ringnya untuk apakah dinas, apakah apa namanya, ini harus memikirkan filosofis yang ada di sekelilingnya. Di sini dari dulu itu ada seni tari, ada seni teater, film, musik, sastra dan sebagainya, mungkin seni-seni populer lainnya. Rupa ini nggak pernah diayomi dengan baik. Tidak hanya kita punya harapan besar kepada Pak Wali, terutama Pak Bobi, untuk memvisualkan visi misinya ke depan terhadap ruang seni dan kebudayaan di Kota Medan. Oke. Pak, terkait ini penggusuran ini apa nih langkah kita dan harapan kita nih ke depan, Pak? Kalau dengan cara-cara seperti itu saya nggak punya harapan apa-apa. Saya sangat pesimis karena analogi saya tadi pertama. Kalau dikatakan harapan semua orang, semua manusia yang beradab dan berbudaya, harapannya harapan yang baik dan harapan yang baik-baik ke depannya. Dan kita mendoakan mereka supaya baik-baik berpikir, lebih jernih melihat peradaban, kebudayaan dan kesenian. Karena kalau kita bicara tentang pendidikan dan kebudayaan, itu kita bicara adab. Kita akan bicara adab. Kalau sudah tidak beradab, berarti gagal dua kubu ini untuk disatukan. Apakah ada ke depan untuk demo ke Pemko Medan nih, Pak? Kalau masalah demo, kita selama ini sudah demo. Kita demo dengan kreativitas kita, membuat konsep, itu demo. Nanti kalau kita pakai bahasa demo, kesannya itu terlalu barbar kita. Bahwa kita seperti penentang, lawan. Nah, anggapan itu kembali ke masa silam, bahwa kesenian dan peradaban seniman itu dianggap tetap menjadi musuh. Tidak seperti itu. Ayo kita bicara baik-baik. Seperti apa sih visi mereka? Ini kan harus ada punya desain yang ditawarkan kepada seniman. Seniman kan juga sebagai pemikir, sebagai orang-orang yang berpikir selama untuk melangsungkan hidupnya di dunia kesenian. Karena kita di Taman Budaya dulunya, nanti ke depannya tempat ini apa namanya kita belum tahu. Ini kan kita sangat memikirkan peradaban ke depannya. Seperti apa sih pola yang mau disampaikan, desain yang akan mereka gerakkan. Ini kan tertutup, terkunci dengan peradaban tadi, kemauan sepihak. Oke, Pak. Siap.